Nah, iman di titik nadir berarti kondisi di mana iman seseorang berada pada level terendah, paling lemah, atau berada di titik paling kelam. Lawan Goliat. Namun di Nob dan di Gad, ia berada di titik nadir, karena ia tidak lagi bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak, mengutamakan isi perutnya, mengutamakan ekonominya, bukan mengutamakan pegangan hidupnya. Disinilah Daud mengalami disorientasi, atau kegentaran adalah respon alami manusia setiap kali kita merasa keselamatan atau masa depan kita terancam. Alkitab memberi banyak contoh tentang waktu dan keadaan ketika orang-orang mengalami ketakutan, kecemasan, dan kesusahan yang Channel Beriman dengan Logika Sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang kegagalan Daud yang pada waktu itu ada di Nob dan di Gad, berdasarkan kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 15. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pernahkah saudara mengalami sebuah kondisi iman di mana iman saudara berada di bawah titik nadir? Apakah yang dimaksud dengan iman di titik nadir? Istilah iman di bawah titik nadir digunakan untuk menggambarkan kondisi spiritual atau kerohanian seseorang. Kata nadir adalah titik terendah atau titik paling bawah yang berada tepat di bawah pengamat. Jadi, secara sederhana, iman di titik nadir berarti kondisi di mana iman seseorang berada pada level terendah, paling lemah, atau berada di titik paling kelam. Hidup seseorang tidak selamanya berada di atas, memiliki kekuatan iman yang selalu mampu mengatasi segalanya, ataupun kondisi tanpa masalah. Sebuah istilah selama roda cakra berputar yang bermakna kehidupan manusia bersifat dinamis, terus berputar, dan tidak abadi. Terkadang kita ada di bawah, dan terkadang pula kita ada di atas. Ini melambangkan bahwa nasib manusia silih berganti, antara di atas bahagia atau sukses, dan di bawah susah atau gagal. Sehingga manusia harus tetap rendah hati dan selalu waspada. Siklus hidup yang terus berulang menggambarkan perubahan zaman. Dalam istilah Jawa dikatakan wolak-walee zaman. Hidup tidak pernah tetap. Saat berjaya, jangan sombong. Saat terpuruk, jangan putus asa. Karena keadaan pasti berubah. Mengajarkan sikap eling lan waspodo. Ingat dan berjaga-jaga atau berwaspada selalu, serta kesadaran akan ketidakkekalan duniawi ini. Istilah ini sering digunakan untuk mengingatkan manusia dalam arti akan ketidakkekalan kekuasaan, kekayaan, maupun kedudukan manusia itu. Mari kita akan belajar bagaimana kegagalan Daud pada waktu itu. Kondisi yang pertama, Daud telah kehilangan pegangan, disorientasi. Daud biasanya dikenal sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, seperti saat melawan Goliat. Namun di Nob dan di Gad, ia berada di titik nadir, karena ia tidak lagi bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Dan Daud dikuasai oleh rasa takut yang begitu luar biasa terhadap Saul. Kemanakah Daud pergi setelah dia harus melarikan diri dari Saul? Ada sebuah kata bijak yang mengungkapkan sebuah wejangan bagi hidup kita. Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya.
Saudaraku, di saat kita dalam kondisi zona nyaman, seringkali kita abai dan kita lalai. Tetapi dalam kondisi kita tertekan, dalam kondisi kita punya masalah, disitulah kita mengalami sesuatu hal yang membuat diri kita tetap tegar, kuat, dan mengandalkan Tuhan. Namun apa yang terjadi pada diri Daud? Daud telah kehilangan pegangan, disorientasi. Daud lupa akan Allahnya. Daud lupa bertanya kepada Bapa di surga. Tetapi Daud justru datang kepada Ahimelek dan Akis, di mana dia berpikir bahwa dia akan mendapat perlindungan dari manusia. Hal ini seharusnya dipahami oleh Daud, meskipun hanya dalam pemikiran manusia saja. Daud pertama-tama pergi ke Nob, di sebelah selatan Gibea, tempat Saul tinggal. Artinya apa? Daud pergi ke satu tempat di mana tempat itu tidak jauh dari tempat Saul, di Gibea, tempat tinggal Saul. Nob adalah tempat tinggal para imam. Daud pergi menemui para imam, karena di tengah-tengah mereka lah Daud berharap bisa beroleh sekedar makanan. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Imam Ahimelek begitu terkejut karena Daud datang seorang diri. Ketika dikatakan seorang diri, ini tidak berarti Daud sendirian. Dalam Matius pasal 12 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Daud bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia. Lalu mengapa bagian ini mengatakan sendirian? Lalu mengapa kemudian ayat 5 dikatakan bahwa Daud bersama dengan orang-orangnya? Apakah Daud sendirian atau bersama pasukannya? Ia tidak sendirian, tetapi juga tidak bersama pasukannya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa Daud meminta 5 roti. Jika roti yang diminta oleh Daud hanyalah 5 potong, maka kemungkinan dia hanya disertai 2 atau 3 orang saja. Maka yang dimaksud dengan sendirian adalah Daud tidak bersama dengan pasukannya. Lihatlah di sini bagaimana Daud coba menyelesaikan dengan caranya sendiri. Seharusnya di saat dia bertemu dengan Imam Ahimelek, dia meminta kepada Imam Ahimelek untuk bertanya kepada Tuhan apa yang seharusnya Daud mau lakukan. Tetapi justru Daud meminta roti, mengutamakan isi perutnya, mengutamakan ekonominya, bukan mengutamakan pegangan hidupnya. Disinilah Daud mengalami disorientasi. Yang kedua, saudara, Daud berpaling dengan cara manusia, melakukan tindakan manipulasi, kehidupan manusia yang semakin jauh dari hadirat Tuhan, dan sudah kehilangan pegangan hidup, maka cara-cara manusia yang akan dilakukan, yaitu memanipulasi dengan cara memikul masalah sendiri, tanpa berserah diri atau meminta pertolongan dari Tuhan. Karena berpikir, masalah harus segera selesai tanpa mengindahkan proses yang Tuhan izinkan. Ketika iman berada di titik nadir, seseorang cenderung mengandalkan strategi manusiawi yang penuh resiko. Di Nob, Daud berbohong kepada Imam Ahimelek demi mendapatkan roti dan senjata. Saudara bisa bayangkan dan saudara bisa simak di ayat ketiga dan ayat 8 sampai 9. Sedangkan di Gad, Daud berpura-pura gila, merasa terjebak di wilayah musuh. Ini menunjukkan bahwa ia merasa Tuhan tidak cukup untuk melindungi di sana. Ayat yang ke-13 menunjukkan bahwa Daud pura-pura gila di depan Raja Akis, orang Gad itu. Suatu hal yang menarik. Dia berpikir pada waktu itu ketika dia minta roti, semua masalah sudah selesai. Dan ketika dia datang kepada Akis, masalah pun juga akan sudah selesai. Tetapi kegentaran yang ada dalam diri Daud, dalam hati dan pikiran Daud, membuat Daud harus pura-pura gila.
di depan seorang Raja Akis, orang Gad. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh Daud adalah perasaan terasing dan putus asa. Orang yang merasa orang lain sudah tidak lagi memahami apa yang sedang dirasakan, sehingga berbicara pun sia-sia, di mana orang tersebut tetap merasa sendiri dan tidak terhubung meskipun sedang berada di tengah keluarga atau teman-teman. Bahkan orang tersebut merasa bahwa apapun yang dilakukan tidak akan merubah segalanya. Muncul pikiran yang demikian. Apa gunanya? Sehingga pada akhirnya akan terus-menerus mengulang memori tentang kesalahan masa lalu dan menganggap masa depan hanyalah pengulangan kegagalan tersebut. Perasaan yang tertekan seringkali bermanifestasi pada tubuh dan kestabilan emosi. Merasa lelah sepanjang waktu, meskipun sudah tidur cukup. Aktivitas sederhana terasa seperti mendaki gunung yang tinggi dan beban yang begitu berat di pundak. Orang tersebut akan kehilangan arah tujuan hidup. Mereka hanya menjalani hari demi hari secara mekanis tanpa tahu untuk apa. Hidup yang tidak diperjuangkan adalah hidup yang tidak berarti bagi hidup manusia. Daud mengalami semua ini. Daud berada pada titik nadir, seringkali ditandai dengan perasaan bahwa Tuhan jauh dan tidak peduli lagi dengan dia. Daud merasa sendirian, tidak memiliki tentara, tidak memiliki sahabat, tidak memiliki keluarga, dan tidak memiliki tempat untuk pulang secara nyaman. Dalam kondisi ini, integritas seringkali dikorbankan demi kelangsungan hidup. Berarti ketika Ahimelek bertanya, "Mengapa engkau seorang diri?" Dapat juga dimaksudkan di manakah pasukan tentaramu, Daud? Daud terpaksa berdusta kepada Ahimelek dengan mengatakan dia sedang berada dalam tugas rahasia. Itulah sebabnya dia tidak bersama pasukannya. Perhatikan betapa agung jiwa Daud ketika Saul akan membunuh dia. Dia tidak mengumpulkan kekuatan pasukannya dan memberontak terhadap Saul. Saudara bisa bandingkan atau perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 5 dan 13, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Daud mengepalai sepasukan pejuang-pejuang unggulan yang berjumlah 1000 orang. Tetapi Daud tidak memakai pengaruhnya untuk mengajak satupun tentara dari 1000 orang yang ada di bawah kekuasaan dia. 2 atau 3 orang yang menyertai dia kemungkinan adalah saudara dekatnya, atau mungkin malah pembantunya. Dia tidak berniat untuk menyusun kekuatan guna memberontak. Dia hanya mau lari dan membiarkan Tuhan menghancurkan Saul. Jika Tuhan memang mau mengganti Saul dengan dirinya sebagai Raja Israel. Betapa sulitnya Daud pada saat itu. Dia pergi kepada imam untuk meminta roti. Dia berada dalam keadaan kelaparan dan tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dia berusaha berjalan ke arah Yerusalem dan Bethlehem, tempat dia tinggal. Tetapi dia tidak bermaksud menetap di Bethlehem. Tentu Saul mencari dia ke sana. Dia juga tahu siapa yang bisa dipercaya dan yang tidak akan menyerahkan dia kepada Saul. Itu sebabnya dia memilih tempat yang netral, yaitu daerah para imam. Lalu, apa yang diminta Daud? Roti. Dia kelaparan dan dia tidak tahu harus mendapatkan makanan kemana. Roti kudus yang seharusnya disajikan dan hanya boleh dimakan oleh para imam, pada akhirnya diberikan kepada Daud dan orang-orang yang menyertai dia. Berarti ketika Daud melarikan diri, dia hanya membawa 2 atau 3 orang bersama dia, berada dalam keadaan lapar dan tidak tahu harus pergi kemana. Demi keamanan dari Saul,
Daud kemudian memutuskan untuk mencari perlindungan kepada orang Filistin. Dia berlindung kepada musuh Israel karena Raja Israel sedang mengejar dia. Daud benar-benar tersingkir dari tanah kebangsaannya sendiri. Dia harus menjadi orang asing di daerah musuh karena dia sudah tidak mendapat tempat di daerahnya sendiri. Betapa keras tangan Tuhan membentuk Daud. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya harus pergi ke daerah musuh dengan harapan mendapatkan perlindungan dari mereka. Apakah yang akan mereka perbuat kepada Daud jikalau mereka tahu bahwa Daud adalah pernah membunuh Goliat yang menjadi kepala pasukan 1000 dari kerajaan Israel di bawah Saul, dan yang pernah menghabisi 200 orang Filistin demi menikah dengan anak raja? Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa apa yang ditakutkan Daud benar-benar terjadi. Ada orang Filistin yang mengenali dia. Untuk menyelamatkan diri, maka Daud berpura-pura gila. Ia menggores-gores pintu dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Akhirnya Daud diusir dari Gad karena dianggap gila. Inilah dua daerah pertama yang didatangi Daud setelah ia melarikan diri dari Saul. Di daerah pertama dia mencari makanan, dan di daerah kedua dia mencari perlindungan ke daerah musuh. Keadaan makin menyedihkan bagi Daud karena dia harus pura-pura gila supaya selamat dari Raja Akis orang Gad. Maka catatan awal dari pelarian Daud mulai menunjukkan kehidupan Daud yang seperti telah ditinggalkan Allah. Tetapi kemudian seolah-olah Allah telah meninggalkan dia. Daud tetap percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Jikalau kita sedang menghadapi iman di titik nadir, maka harusnya kita segera mencari Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 5. Kitab Mazmur pasal 34 ditulis oleh Daud tak kala Daud lari dari Saul dan menjadi pura-pura gila atau tidak waras di hadapan Raja Akis orang Gad itu. Di situ dikatakan ketakutan atau kegentaran adalah respon alami manusia setiap kali kita merasa keselamatan atau masa depan kita terancam. Alkitab memberi banyak contoh tentang waktu dan keadaan ketika orang-orang mengalami ketakutan, kecemasan, dan kesusahan yang begitu luar biasa. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan banyak dorongan, motivasi untuk mengatasi ketakutan kita. Kehidupan Raja Daud penuh dengan bahaya. Dia menghadapi raksasa dan melarikan diri dari seorang raja pembunuh. Masa depan dan keselamatannya terancam dalam banyak kesempatan. Namun Daud membagi kesaksian pribadi yang mendalam tentang kesetiaan Tuhan yang menyelamatkannya di setiap saat yang mencemaskan. Daud berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Mazmur pasal 34 ayat 5. Dalam ayat ini Daud mengakui kekuatan dari mencari Tuhan di masa-masa sulit. Mulai ketergantungan yang terus-menerus. Melalui ketergantungan yang terus-menerus kepada Tuhan, Daud menemukan penghiburan dan perlindungan dalam pemeliharaannya yang tak tergoyahkan. Kegentaran di dalam Mazmur pasal 34 ayat 5 diartikan teror atau segala sesuatu yang membangkitkan rasa takut atau kengerian. Disitulah Daud dilepaskan kegentarannya, dilepaskan dari segala kegentaran. Tidak berarti bahwa tantangan dan ancaman tidak ada lagi. Daud telah belajar bahwa terlepas dari bahaya dan kesulitan, Tuhan mendengar dan menjawab doa Daud. Oleh karena itu Daud mengalami kedamaian dan keyakinan kepada Tuhan. Bahkan Daud sendiri pernah berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud melanjutkan kesaksiannya yang rendah hati dengan menyatakan bahwa mereka yang mencari Tuhan dan takut akan Tuhan tidak perlu takut apapun. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala keseksaan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Firman Tuhan meyakinkan kita bahwa terlepas dari keadaan eksternal, kita dapat mengandalkan kehadiran dan perlindungan Tuhan untuk menaklukkan kecemasan kita yang paling mengganggu sekalipun. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku, bukan hanya tentang melarikan dari bahaya, tetapi juga tentang mengalami ketenangan ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Untuk mencapai pembebasan dari rasa takut, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Daud, kiranya kita menjadikan hal ini sebagai kesaksian kita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kiranya kita dapat mengubah setiap saat yang mencemaskan menjadi kesempatan untuk memperdalam iman kita, membangun keyakinan kita, dan mengembangkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 34 ada mazmur yang ditulis oleh tangan Daud sendiri ketika dia mengalami kejadian dalam ayat 10-15. Di dalam Alkitab firman Tuhan, Mazmur 34 diberi judul dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras di pikirannya di depan Abimelek. Abimelek adalah julukan gelar raja untuk orang Filistin dan bukan nama pribadi raja. Jikalau saudara bisa perhatikan di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7, betapa Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-8, Daud mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan pun diutus Allah untuk melindungi orang-orang yang takut akan Dia, yang membuat dia berhenti berharap kepada Tuhan. Daud begitu beriman dan berserah kepada Tuhan. Tidak ada kondisi dalam hidupnya yang membuat dia berhenti berharap kepada Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan karena seumur hidup dia berusaha membuat Tuhan tidak kecewa kepada dia. Dia berharap ketika pengharapannya sepertinya hilang, dia melihat perlindungan Tuhan. Ketika orang-orang melihat bahwa dia sedang dibuang oleh Tuhan, dia melihat benteng yang kokoh dari Tuhan mengelilingi dia ketika orang-orang lain melihat pemanah-pemanah yang siap menembak dia hingga mati. Mari kita renungkan sikap Daud di tempat-tempat pelarian ini. Mari kita refleksikan juga perlindungannya karena dia takut akan Tuhan dan rela menjalankan apapun yang Tuhan bebankan kepada dia. Kita tidak berhak mempunyai pengharapan seperti Daud jika kita tidak mempunyai kerelaan mengikuti Tuhan seperti Daud. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan membentengi kita dengan malaikat-malaikatnya, sedangkan kita sendiri tidak pernah mau berada di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak siap kalau Tuhan meletakkan kita dalam kondisi di mana semua harus berserah diri kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menolak untuk berserah total kepada Tuhan, mana boleh kita mengatakan bahwa Dia adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Jika kita menolak untuk berada dalam benteng Tuhan yang berikan, maka tembok benteng itu tidak akan mungkin menjadi perlindungan kita. Tetapi untuk masuk ke dalam kota benteng itu, kita terlebih dahulu harus menjadikan Tuhan segalanya bagi kita orang percaya. Tuhan adalah pemilik hidup. Kupasrahkan semua kepada Tuhan. Tuhan adalah pemilik hartaku. Aku serahkan semuanya untuk diatur demi kemuliaan Tuhan.
Aku serahkan pekerjaanku pada Tuhan. Biarlah hanya kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melaluinya. Jika kita melepaskan semua yang kita miliki untuk dipegang oleh Tuhan, relakah kita semua untuk Tuhan membuang keamanan Daud, tempat tinggalnya, tentaranya, kenyamanannya, bahkan makanan yang harus meminta-minta kepada imam? Apakah kita siap diberi keadaan demikian seperti Tuhan melakukan kepada Daud? Jika iya, mari kita berseru seperti Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku. Kiranya Tuhan mengajari kita untuk memiliki penyerahan total kepada Allah, supaya kita dapat merasakan perlindungan total dari Dia. Kiranya Tuhan melatih kita untuk memiliki ketaatan total kepada Tuhan, sehingga kita dapat merasakan penyertaan dan kecukupan yang ajaib dari Allah kita yang sejati. Apa yang saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.